Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran getaran dan gerakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rahmat Eko, lalu ada Lukman Hakim. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Heru Siswanto, Muhammad Bagus Eko, Ikhwanuddin, dan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran getaran dan gerakan. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rahmat Eko, yang kedua Lukman Hakim, yang ketiga M. Heru Siswanto, yang keempat M. Bagus Eko, yang kelima Ikhwanuddin, dan yang keenam Ubaidillah. Baiklah, kita masuki pengukuran yang pertama yaitu pengukuran getaran. Dalam pengambilan data suatu getaran, agar supaya informasi mengenai data getaran tersebut memiliki arti, maka kita harus mengenal dengan baik alat yang akan kita gunakan. Contohnya pada pengukuran getaran kali ini yang akan kami bahas yaitu mengenai pengukuran getaran menggunakan osiloskop, di mana osiloskop tersebut dapat menunjukkan pola suatu getaran dalam sebuah display atau layar monitor. Inilah gambar dari osiloskop tersebut, di mana terdapat sebuah layar yang akan menunjukkan getaran atau gelombang hasil pengukuran dari suatu benda, dan juga dilengkapi oleh beberapa tombol yang dapat menentukan parameter yang akan digunakan dalam pengukuran. Transducer merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu besaran ke bentuk besaran lainnya. Transducer yang digunakan dalam osiloskop ini merupakan transducer LVDT atau Linear Variable Differential Transformer, di mana LVDT tersebut merupakan suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip Bravo diferensial dengan gandengan variabel antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Gambar untuk transducer LVDT kira-kira seperti ini. Kira-kira dia terdiri atas dua tabung, di mana salah satu tabungnya merupakan inti yang dilindungi oleh tabung lainnya, sehingga inti tersebut tidak akan mudah rusak karena mengalami kontak langsung dengan benda kerja. Di sini dapat kita lihat gambar bagaimana cara osiloskop bekerja. Pada gelombang yang berwarna kuning ini merupakan sebuah gelombang yang diterima oleh transducer, di mana gelombang ini masih bersifat gelombang analog yang lalu diterima oleh transducer, kemudian diperkuat oleh op-amp sehingga memiliki gelombang yang lebih tinggi. Setelah diperkuat, barulah gelombang tersebut dimasukkan pada sebuah alat yang bernama ADC atau Analog to Digital Converter. Alat ini berfungsi untuk mengubah gelombang analog tadi menjadi gelombang digital sehingga bisa diproses dalam komputer atau alat-alat pemrosesan yang lain. Setelah pemrosesan data selesai, data akan ditampilkan pada sebuah layar monitor seperti gambar yang ada di sini. Akan tetapi sebelum masuki monitor, gelombang tersebut akan
teruskan menuju konverter yang disebut DAC, yaitu Digital to Analog Converter, di mana DAC berfungsi untuk mengubah gelombang digital yang merupakan hasil pengolahan data tersebut menjadi gelombang analog kembali sehingga dapat ditampilkan dalam monitor. Kira-kira untuk pengukuran getaran menggunakan osiloskop, cara kerjanya adalah seperti demikian tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu pengukuran gerakan. Gerakan merupakan salah satu besaran vektor, di mana gerakan tersebut digolongkan gerakan vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Jadi selain memiliki nilai besaran gerakan, dia juga memiliki arah gerak. Misalkan saja suatu mobil bergerak maju dengan kecepatan 10 km per jam. Bergerak maju merupakan arah dari mobil tersebut, sedangkan 10 km per jam merupakan besaran dari gerakan tersebut. Cara kerja dari pengukuran getaran, maksud saya, cara kerja pengukuran gerakan menggunakan sensor, di mana sensor yang digunakan merupakan sensor optik. Sensor optik tersebut bekerja dengan cara mengubah kecepatan putar yang dideteksi pada motor menjadi pulsa-pulsa periodik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sensor optik dapat mengubah sebuah kecepatan putar motor menjadi pulsa elektrik dengan bantuan sumber cahaya dan menggunakan sinar inframerah, fototransistor, dan juga sebuah IC FN7413 NAND gate switch trigger, seperti pada gambar. Pada gambar ini dapat kita lihat, poros ini merupakan poros dari motor yang akan kita ukur kecepatannya. Lalu piringan ini merupakan sebuah disk yang diletakkan pada poros motor untuk menempatkan sebuah transducer, sehingga transducer ini nanti dapat dibaca kecepatannya berapa kali oleh alat tersebut. Cara kerja dari pengukuran kecepatan ini kira-kira adalah dengan berapa cepatnya motor yang berputar, maka piringan ini akan berputar sama cepatnya dengan motor tersebut. Kecepatan yang dihasilkan oleh piringan tersebut akan dibaca oleh fototransistor yang ada di sini, di mana fototransistor tersebut dapat membaca gerakan tersebut karena adanya cahaya yang menembus dari optik atau transducer yang diletakkan pada piringan. Setelah kecepatan tersebut diubah menjadi pulsa elektrik, pulsa-pulsa tersebut akan dilanjutkan atau dimasukkan pada pemrosesan data pada IC FN7413. Setelah pemrosesan data selesai, barulah hasil pemrosesan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah layar atau display. Kira-kira begitulah cara kerja dari pengukuran kecepatan yang menggunakan transducer. Demikian tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang pengukuran getaran dan juga gerakan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran getaran dan gerakan. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rahmat Eko, yang kedua Lukman Hakim, yang ketiga M. Heru Siswanto, yang keempat M. Bagus Eko, yang kelima Ikhwanuddin, dan yang keenam Ubaidillah. Baiklah, kita masuki pengukuran yang pertama yaitu pengukuran getaran. Dalam pengambilan data suatu getaran, agar supaya informasi mengenai data getaran tersebut memiliki arti, maka kita harus mengenal dengan baik alat yang akan kita gunakan. Contohnya pada pengukuran getaran kali ini yang akan kami bahas, yaitu mengenai pengukuran getaran menggunakan osiloskop, di mana osiloskop tersebut dapat menunjukkan pola suatu getaran dalam sebuah display atau layar monitor. Inilah gambar dari osiloskop tersebut, di mana terdapat sebuah layar yang akan menunjukkan getaran atau gelombang hasil pengukuran dari suatu benda, dan juga dilengkapi oleh beberapa tombol yang dapat menentukan parameter yang akan digunakan dalam pengukuran. Transducer. Transducer merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu besaran ke bentuk besaran lainnya. Transducer yang digunakan dalam osiloskop ini merupakan transducer LVDT atau Linear Variable Differential Transformer, di mana LVDT tersebut merupakan suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip Bravo diferensial dengan gandengan variabel antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Gambar untuk transducer LVDT kira-kira seperti ini. Kira-kira dia terdiri atas dua tabung, di mana salah satu tabungnya merupakan inti yang dilindungi oleh tabung lainnya, sehingga inti tersebut tidak akan mudah rusak karena mengalami kontak langsung dengan benda kerja. Di sini dapat kita lihat gambar bagaimana cara osiloskop bekerja. Pada gelombang yang berwarna kuning ini merupakan sebuah gelombang yang diterima oleh transducer, di mana gelombang ini masih bersifat gelombang analog yang lalu diterima oleh transducer, kemudian diperkuat oleh op-amp sehingga memiliki gelombang yang lebih tinggi. Setelah diperkuat, barulah gelombang tersebut dimasukkan pada sebuah alat yang bernama ADC atau Analog to Digital Converter. Alat ini berfungsi untuk mengubah gelombang analog tadi menjadi gelombang digital sehingga bisa diproses dalam komputer atau alat-alat pemrosesan yang lain. Setelah pemrosesan data selesai, data akan ditampilkan pada sebuah layar monitor seperti gambar yang ada di sini. Akan tetapi sebelum masuki monitor, gelombang tersebut akan diteruskan menuju konverter yang disebut DAC, yaitu Digital to Analog Converter, di mana DAC berfungsi untuk mengubah gelombang digital yang merupakan hasil pengolahan data tersebut menjadi gelombang analog kembali sehingga dapat ditampilkan dalam monitor. Kira-kira untuk pengukuran getaran menggunakan osiloskop, cara kerjanya adalah seperti demikian tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu pengukuran gerakan.
Gerakan merupakan salah satu besaran vektor, di mana gerakan tersebut digolongkan gerakan vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Jadi selain memiliki nilai besaran gerakan, dia juga memiliki arah gerak. Misalkan saja suatu mobil bergerak maju dengan kecepatan 10 km per jam. Bergerak maju merupakan arah dari mobil tersebut, sedangkan 10 km per jam merupakan besaran dari gerakan tersebut. Cara kerja dari pengukuran getaran, maksud saya, cara kerja pengukuran gerakan menggunakan sensor, di mana sensor yang digunakan merupakan sensor optik. Sensor optik tersebut bekerja dengan cara mengubah kecepatan putar yang dideteksi pada motor menjadi pulsa-pulsa periodik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sensor optik dapat mengubah sebuah kecepatan putar motor menjadi pulsa elektrik dengan bantuan sumber cahaya dan menggunakan sinar inframerah, fototransistor, dan juga sebuah IC FN7413 9 gate Smith trigger seperti pada gambar. Pada gambar ini dapat kita lihat poros ini merupakan poros dari motor yang akan kita ukur kecepatannya. Lalu piringan ini merupakan sebuah disk yang diletakkan pada poros motor untuk menempatkan sebuah transducer, sehingga transducer ini nanti dapat dibaca kecepatannya berapa kali oleh alat tersebut. Cara kerja dari pengukuran kecepatan ini kira-kira adalah dengan berapa cepatnya motor ini berputar, maka piringan ini akan berputar sama cepatnya dengan motor tersebut. Kecepatan yang dihasilkan oleh piringan tersebut akan dibaca oleh fototransistor yang ada di sini, di mana fototransistor tersebut dapat membaca gerakan tersebut karena adanya cahaya yang menembus dari optik atau transducer yang diletakkan pada piringan. Setelah kecepatan tersebut diubah menjadi pulsa elektrik, pulsa-pulsa tersebut akan dilanjutkan atau dimasukkan pada pemrosesan data pada IC FN7413. Setelah pemrosesan data selesai, barulah hasil pemrosesan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah layar atau display. Kira-kira begitulah cara kerja dari pengukuran kecepatan yang menggunakan transducer. Demikian tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang pengukuran getaran dan juga gerakan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian pertama kita akan bahas tentang sedikit pengukuran getaran. Dalam pengambilan data suatu getaran, agar sebuah informasi mengenai data getaran tersebut memiliki arti, maka kita harus kenal dengan baik alat yang akan kita gunakan. Pada contoh kali ini, kita bahas sedikit tentang bagaimana cara mengukur getaran menggunakan osiloskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.